Audio Jungle. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi kebijakan akuntansi belanja dan kebijakan akuntansi beban. Untuk yang pertama, kita masuk dalam kebijakan akuntansi belanja. Audio Jungle. Kebijakan akuntansi belanja. Definisi belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jenis-jenis belanja. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, maka belanja dapat dibagi menjadi 8 jenis, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Kebijakan akuntansi belanja. Pengakuan belanja. Secara umum, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau pengesahan dari bendahara umum negara. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain atau LLA. Kebijakan akuntansi belanja. Pengukuran belanja. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM atau SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Kebijakan akuntansi belanja. Penyajian dan pengungkapan belanja disajikan dalam pertama laporan realisasi anggaran atau LRA sebagai pengeluaran negara. Kedua, laporan arus kas keluar kategori aktivitas operasi. Ketiga, laporan arus kas keluar kategori aktivitas investasi. Dan yang terakhir, CALK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi. Perlakuan khusus belanja. Audio Jungle. Beban persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari belanja yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda, dan persediaan yang diperoleh dari belanja bantuan sosial berbentuk barang. Hibah aset tetap dimiliki pemerintah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat atau Pemda, tidak cacat sebagai belanja beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non-operasional. Kebijakan akuntansi beban. Definisi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Kebijakan akuntansi beban. Jenis-jenis beban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau menurut jenis beban yang meliputi beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban lain-lain, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan akuntansi beban. Pengakuan beban. Beban diakui saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud. Terjadinya konsumen aset,
terjadinya konsumen aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban, dan konsumsi aset non-kas. Dalam kegiatan operasional pemerintah, contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan. Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara. Timbulnya kewajiban antara lain akibat penerima manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan, atau akibat perjanjian dengan pihak lain, atau karena ketentuan peraturan perundang-undang. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Kebijakan akuntansi beban. Pengukuran. Yang pertama, beban pegawai. Beban pegawai dicatat sebesar resum tagihan belanja pegawai atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA atau PPK. Beban persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan. Beban barang dan jasa. Beban barang dan jasa dicatat sebesar resum tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA atau PPK, atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset. Beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan dicatat sebesar resum tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui oleh KPA atau PPK, dan pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan atau pemeliharaan. Beban perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resum tagihan belanja perjalanan dinas atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA atau PPK. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resum tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA atau PPK, atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang telah diserahkan kepada masyarakat. Beban bunga. Beban bunga dicatat sebesar resum tagihan belanja bunga dan perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang telah jatuh tempo yang telah disetujui KPA atau PPK. Koreksi dan pengembalian beban. Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi atau penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Perlakuan beban untuk pengembalian. Beban transfer ke daerah dan dana dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai
pengurang beban transfer tahun berikutnya. Penyajian dan pengungkapan. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas, akuntansi atau pelaporan, penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan. Itulah hasil presentasi dari kami kelompok 4. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami ucapkan